Saudara, keterbatasan proses belajar mengajar selama masa pandemi tidak menyurutkan semangat para guru untuk tetap berkarya dan berjuang dalam pembelajaran siswa di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperingati Hari Guru Nasional tahun 2021, pemerintah terus berupaya mendukung kegiatan para guru agar capaian pembelajaran siswa Indonesia semakin meningkat. Lantas seperti apa langkah strategis yang disiapkan oleh pemerintah? Kita akan bahas lebih lengkap bersama saya Diana Dwika hanya di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya sudah tersambung secara virtual tenaga ahli Menteri Kominfo Republik Indonesia, Ibu Devi Rahmawati. Selamat siang Ibu Devi. Selamat siang Mbak Diana. Apa kabar Ibu? Insya Allah sehat. Semoga selalu sehat begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan juga pengamat pendidikan Bapak Andreas Tambah. Bapak selamat siang, apa kabar? Selamat siang, sehat-sehat, terima kasih. Semoga selalu sehat. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan Ibu semua. Baik, sebelum memulai perbincangan kita lebih jauh, saya mau menanyakan dulu ke Ibu Devi. Ini sudah hampir 2 tahun kita berada dalam pusaran pandemi yang pasti ini merupakan tekanan yang sangat hebat dalam semua sektor. Boleh digambarkan secara ringkas saja sebenarnya tekanan seperti apa yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia di tengah-tengah pandemi ini, Bu Devi? Ya, pertama jelas dunia pendidikan sangat terdampak terkait interaksi sosial antara pengajar dengan siswanya. Lalu yang kedua adalah ini kan mempengaruhi budaya ya, lahir kultur baru dalam hal belajar. Ini tentu saja tidak mudah, baik itu guru, baik itu siswa, baik itu lingkungan sosial seperti orang tua dan sebagainya, semuanya di awal-awal pandemi dan catatannya di seluruh dunia itu mengalami kaget yang luar biasa. Tapi sebenarnya dari sana kita kemudian semua mendapatkan berkah. Artinya apa? Ketika kita bicara soal digital, kalau dulu itu masih menjadi satu hal yang menjadi angan-angan mungkin, nah karena pandemi ini justru ini mempercepat proses kita semua mulai memasuki kultur digital ini. Iya, tapi artinya memang saat ini vaksinasi juga menjadi salah satu kunci ya Bu ya, supaya dunia pendidikan ini bisa dimulai kembali begitu. Sejauh ini untuk vaksinasi para guru dan juga tenaga pendidikan di Indonesia sudah sesukses apa? Ya, kalau bicara soal vaksinasi, pemerintah tentu saja sangat serius dalam hal ini memastikan misalnya sudah ada 2,7 juta tenaga pendidik yang mendapatkan vaksin dosis pertama, dan sekitar 2,3 juta diantaranya sudah mendapatkan dosis yang lengkap. Ya, saya ke Pak Andreas, kalau menurut Bapak seberapa penting sebenarnya vaksinasi ini menjadi kunci supaya pendidikan di Indonesia, proses belajar mengajar ini bisa kembali tatap muka, Pak Andreas? Ya, vaksin itu adalah salah satu usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat pendidikan. Nah tentunya dalam hal ini paling tidak sudah ada tameng untuk kesehatan bagi para peserta didik maupun kepada rekan-rekan guru. Dengan adanya vaksin, mungkin rasa takut, rasa cemas akan tertular atau terpapar itu bisa mengurangi atau terkurangi sehingga kepercayaan diri rekan-rekan guru itu lebih tinggi. Juga untuk masyarakat pendidikan yang lainnya, baik peserta didik ataupun tenaga non-kependidikan. Dalam hal ini di Diktum 2 SKB 4 Menteri itu dikatakan bahwa untuk melaksanakan PTM terbatas harus semua guru dan tenaga pendidikan dan non-kependidikan harus sudah tervaksin. Itu artinya harus ada jaminan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya pesankan kepada pemerintah agar segera tenaga kependidikan kita diberikan vaksin secara menyeluruh atau se-Indonesia demi kelancaran dan keamanan proses kegiatan belajar mengajar. Iya, baik. Seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa vaksinasi menjadi salah satu menjadi hal kunci gitu ya untuk kembali menggeliatnya dunia pendidikan di Indonesia. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa memang pasti di fase-fase pandemi ini menjadi fase yang berat. Sudah sempat juga terjadi learning loss begitu, semangat belajar yang menurun mungkin kepada siswa-siswa dan juga ini juga bisa menjadi
apa yang saya bilang, mental health orang tua di Indonesia itu juga pasti menjadi hal yang perlu kita khawatirkan begitu, karena harus bekerja dan juga menjaga anak belajar online. Nah, kira-kira strategi yang tepat untuk bisa mengembalikan situasi belajar mengajar yang kondusif harus seperti apa? Saya ke Bu Devi terlebih dahulu. Ya, yang pasti adalah dengan menurunnya level PPKM di banyak kawasan, Ya. ini memungkinkan kembali ada pertemuan fisik yang tentu saja akan sangat baik kalau kemudian sekarang juga dipandu dan digabungkan dengan pendekatan digital. Artinya apa? Dalam hal materi tentu saja ruang digital memberikan akses yang tidak terbatas dan guru-guru pun juga sudah dibantu untuk bisa juga memiliki pelan-pelan memiliki keterampilan baru di ruang digital. Tapi tentu saja sosok kehadiran guru secara fisik yang berfungsi untuk memastikan karakter anak-anak tetap terbangun, ini kemudian menjadi bisa terfasilitasi dengan dimulainya pertemuan tatap muka. Sehingga kombinasi dua hal ini mudah-mudahan bisa membalas pelan-pelan kekurangan yang dirasakan di seluruh dunia terkait dengan hampir 2 tahunnya kita berada dalam isolasi akibat pandemi. Iya, tapi memang seperti yang kita ketahui, memang di sini guru juga berjuang untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada ya. Karena kalau misalkan saya melihat guru juga selalu mencoba untuk berinovasi melalui metode-metode pengajarannya, materi-materi pengajarannya juga coba untuk disampaikan secara digital, yang artinya itu juga membutuhkan effort yang lebih. Kalau ke Pak Andreas, menurut Bapak seberapa besar sih Pak tantangan yang dihadapi guru selama ini dan juga effort yang sudah dilakukan Pak untuk menyesuaikan begitu dengan situasi pandemi saat ini? Ya. Terlebih dahulu saya mengapresiasi rekan-rekan guru yang telah berjuang di masa pandemi saat ini. Ini adalah hal yang sangat luar biasa sebetulnya, kondisi yang sangat luar biasa. Nah, rekan-rekan guru saat ini sebetulnya tantangannya bukan hanya masalah pandemi, tetapi tantangan yang terbesar justru ada di era point 4 dan menyambut era point 5. Ini yang terbesar. Sehingga dua hal ini memerlukan effort yang sangat luar biasa. Nah, dalam hal ini beban guru menjadi berganda ya. Satu sisi dia harus mengajar secara onsite, lalu harus juga mengajar secara online, dan tantangan yang terberat untuk kedepannya memang dengan adanya perubahan zaman yang begitu luar biasa, khususnya di kemajuan teknologi. Nah, dari posisi seperti ini, apa sih yang harus disiapkan oleh rekan-rekan guru? Tentunya ini nggak mudah. Guru jangan dibiarkan berjuang sendiri, tetapi pemerintah harus betul-betul mempersiapkan kompetensi guru ini, khususnya untuk bidang IT, ini harus betul-betul dikuasai. Sekarang ini eranya point 4, di mana setiap peserta didik dan setiap kegiatan manusia itu tidak terlepas dari digital. Iya. Ditambah dengan situasi yang seperti ini atau pandemi ini menjadi semakin berat. Nah, tetapi di samping itu, ini tadi yang seperti yang dikatakan oleh Bu Desi, bahwa inilah masanya kita harus bangkit. Ya. Masanya guru-guru itu harus bangkit untuk merubah diri. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu guru jangan dibiarkan berjuang sendiri. Ini pemerintah mungkin melalui Kementerian Informasi ini harus mengembangkan kompetensi rekan-rekan guru di bidang IT, harus ditingkatkan betul. Harus ada pelatihan secara rutin, bertahap, sehingga betul-betul kita bisa mempersiapkan kondisi yang berat seperti pada saat ini, yaitu pada saat pandemi, dan kita juga harus mempersiapkan peserta didik kita 5-10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tantangannya bukan hal yang mudah. Maka jangan sampai saat ini learning loss itu terjadi, jangan sampai. Tetapi keamanan peserta didik juga harus disiapkan, keamanan rekan-rekan guru juga harus dipertahankan, yaitu dengan vaksin dan protokol kesehatan serta kesadaran masyarakat bahwa kesehatan bersama dipandang suatu hal yang sangat penting bagi kita semua dan kebutuhan setiap individu. Sehingga dalam hal ini pemerintah juga bergerak, rekan-rekan guru tetap bergerak, masyarakat juga bergerak bagaimana menciptakan situasi yang baik untuk kegiatan pembelajaran tatap muka.
Iya, berarti memang artinya bahwa tantangannya itu bukan hanya masalah pandemi begitu, tapi juga Betul. tentang perkembangan teknologi dan bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi dari guru. Kita akan bahas lebih detail di segmen selanjutnya, Ibu dan Bapak. Dan saudara jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik saudara, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan masih bersama narasumber kita pada siang hari ini. Tenaga ahli Menteri Kominfo RI Ibu Devi Rahmawati dan juga pengamat pendidikan Bapak Andreas Tambah. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan perbincangan kita. Memang kalau kita berbicara soal pandemi ini adalah persoalan kesehatan begitu ya. Tapi ternyata memang residunya ini menjalar di berbagai bidang. Ekonomi, sosial, bahkan pendidikan. Tadi seperti Pak Andreas sampaikan bahwa tantangan itu bukan persoalan pandeminya saja begitu. Tapi juga kemampuan tentang teknologi, penguasaan teknologi. Saya ke Ibu Devi, ini kira-kira seberapa sih bisa digambarkan seberapa sih perjuangan guru-guru dalam beradaptasi di tengah situasi pandemi dan juga perkembangan teknologi di Indonesia yang ada saat ini, Bu Devi? Ya, baik, merespon apa yang disampaikan Pak Andreas, insya Allah di kementerian kami, memang kami juga sudah menyiapkan berbagai modul pelatihan, baik itu di level dasar, menengah, maupun tingkat lanjutan. Ini bentuknya bahkan adalah beasiswa yang kami berikan agar memastikan baik itu masyarakat umum maupun profesional seperti para guru dan bahkan pimpinan-pimpinan organisasi kepala sekolah dan lain-lain itu bisa memiliki kecakapan digital yang perlu dipahami, kecakapan digital itu bukan hanya bisa keterampilannya, bisa menggunakan foto atau Zoom dan sebagainya, bukan, tapi juga di dalamnya include soal etika, budaya, dan juga keamanan. Ini tentu saja akan menjadi sebuah kebutuhan wajib yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk tentu saja para guru. Dan dalam hal ini pemerintah terkait di masa pandemi sudah berusaha membangun juga sistem yang memastikan para guru yang juga sebagian besar juga adalah sebagai orang tua juga, ini untuk bisa tetap lebih nyaman menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi banyak sekali para guru yang harus berjihad menghadapi bahaya di masa lalu sebelum vaksin hadir misalnya, untuk tetap bahkan mendampingi siswa-siswa yang tidak memiliki akses internet. Nah makanya ada platform misalnya juga guru belajar dan berbagi. Jadi antara guru yang satu dengan yang lain bisa saling berbagi metode-metode yang sudah terbukti misalnya baik untuk dilaksanakan semasa pandemi. Belum lagi juga ada bantuan subsidi upah, juga relaksasi dana BOS agar bisa membayar honor guru-guru non-PNS, guru-guru honorer, juga pemerintah menyediakan nih modulnya, karena kita semua ini kan mendadak digital. Lalu mengajarkan siswa dengan ruang digital itu bukan hal yang mudah juga, oleh karenanya pemerintah melalui Kemendikbudristek itu juga sudah menyiapkan modul-modul sehingga para guru paling tidak bisa terbantu ketika harus menghadapi pembelajaran online ini. Iya, ini menarik sekali juga. Nanti kita akan membahas juga bagaimana tentang tingkat kesejahteraan para guru saat ini begitu ya. Tapi ketika kita mengkaji tentang adaptasi terhadap teknologi dan juga pandemi saat ini, bagaimana dengan daerah-daerah di pedalaman yang masih belum memiliki ekosistem digital yang mumpuni? Bu Devi, solusinya sejauh ini seperti apa yang dihadirkan? Nah, pertama memang kalau di Kominfo memang punya tugas itu memastikan jalan tol sinyal itu segera paling lambat 2022 dari Sabang sampai Merauke untuk 4G sudah terlaksana. Jadi memang sebagian ini masih terus dibangun, dan itu kalau bicara kuota, Kemendikbud tentu saja sudah memberikan bantuan kuotanya. Tinggal kalau bicara sinyal memang kita masih bekerja keras untuk hal tersebut. Nah, kaitannya tadi dengan kesejahteraan, tentu saja pemerintah itu sudah menyiapkan banyak skema, misalnya menyelenggarakan seleksi guru untuk ASN P3K, lalu juga afirmasi bagi teman-teman pengajar, penyandang disabilitas, yang juga misalnya minimal aktif pengajar selama 3 tahun. Dan kemudian tadi bicara teman-teman di daerah pelosok yang tidak memiliki akses, pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu mencoba memfasilitasi agar tadi modul yang misalnya tidak semuanya digital tadi itu dibantu untuk diserahkan kepada guru-guru sehingga teman-teman guru
yang memang aktif kemudian menemui masyarakat secara langsung itu juga bisa memiliki modal untuk memastikan semakin kecil lah kesenjangan antara teman-teman yang bisa mengakses internet dengan yang belum dengan sempurna mengakses internet. Ya, baik. Bagaimana tanggapannya Pak Andreas? Karena kita melihat situasi saat ini pastinya banyak hal yang bisa kita pelajari. Begitu tadi Bu Devi juga sudah menyampaikan strategi dari pemerintah. Kalau tanggapan Bapak terkait rencana upaya yang dilakukan pemerintah untuk menambah skill dari guru dan juga adaptasi terhadap teknologi yang dilakukan akan seperti yang disampaikan tadi. Begitu juga upaya untuk memberikan pembelajaran di ekosistem digital yang masih belum sampai di pedalaman. Kalau menurut Bapak apakah itu sudah cukup? Begini ya, yang kita bicarakan ini tentunya bukan satu line ya. Ini kan ada dua line. Line pemerintah itu menyiapkan sekolah, guru, dan lain sebagainya. Tetapi line kedua itu kan masyarakat. Nah, masyarakat ini tingkat kemampuan untuk memiliki alat pembelajaran gadget saja itu sudah berat. Walaupun saat ini memang pemerintah baru akan menyediakan perangkat. Tetapi apakah semua siswa akan dapat? Itu juga menjadi suatu pertanyaan. Jangan sampai nanti di suatu tempat jumlah pesertanya 1 juta tetapi hanya tersedia 300. Lalu yang 700 ini mau dikemanakan? Nah, ini persoalannya adalah persoalan menyeluruh. Baik sinyal maupun gadget ataupun perangkat yang lain yang dibutuhkan. Itu menjadi suatu paket ya, nggak bisa dipandang dari satu sisi pemerintah atau melalui pejabat atau melalui pegawai-pegawai negerinya. Dan guru-guru kita menurut data di sini 52% itu non PNS loh, yang tentunya kadang menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan. Misalnya begini, di sini ada pemisahan dikotomi guru, ada guru swasta, ada guru negeri. Di mana guru negeri ini mendapat jaminan mungkin lebih baik, tetapi guru-guru yang lain yang masih statusnya honorer, statusnya swasta, ini yang harus kita perhatikan juga. Bagaimana dia mempersiapkan gadget untuk bisa melakukan pembelajaran yang baik, lalu bagaimana ketersediaan sinyal, paket, dan lain sebagainya. Kita ingat bahwa yang kita didik itu bukan anak bangsa lain, tetapi bangsa kita semua. Jangan sampai nanti, yang mendapatkan lebih banyak itu anak negeri. Anak yang di sekolah negeri, lalu yang di swasta dikemanakan. Ini yang harus diperhatikan. Ini rekan-rekan guru khususnya, saya berbicara untuk rekan-rekan guru yang swasta. Perbincangan semalam saya dengan salah satu sumber di Maluku Utara, ini sangat-sangat menyedihkan sekali bahwa di sana ada guru yang sampai 3 bulan karena dia guru honorer belum mendapatkan gaji. Bahkan sebagian melakukan pekerjaan lain yang sifatnya serabutan. Ini kan harus diperhatikan juga. Dalam hal-hal seperti ini ya, kita ingin memajukan pendidikan, tetapi ingat, negara ini, bangsa ini bukan dipisahkan oleh swasta dan negeri. Semua adalah anak bangsa. Harus diperhatikan semua oleh negara. Adanya sekolah swasta itu karena pemerintah belum sanggup mendirikan semua sekolah negeri yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik Pak Andreas, terima kasih kami sudah menangkap pesannya. Nanti kami juga meminta Ibu Devi untuk menanggapi pernyataan dari Pak Andreas di segmen selanjutnya. Saudara jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, masih membahas tentang Hari Guru Nasional, peran penting guru di masa pandemi, dan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Melanjutkan perbincangan kita, Bu Devi, tadi Pak Andreas sempat menyampaikan bahwa kesejahteraan guru itu menjadi hal yang sangat utama, tidak ada pembedaan guru honorer, guru negeri begitu. Ini kira-kira seperti apa jaminan dari pemerintah untuk menjaga kesejahteraan guru-guru di Indonesia? Ya, 2 hal tadi, aspek kesejahteraan dan kemampuan guru. Kalau bicara kesejahteraan tadi sekali lagi pemerintah memang tentu saja tidak akan melakukan, sangat berupaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah
berupaya untuk memastikan tidak adanya diskriminasi antara guru negeri dan guru swasta. Nah, ini memang perlu kerja keras juga dan kerjasama dari pemerintah, dari semua masyarakat termasuk Pak Andreas untuk mengingatkan kalau sekiranya masih ada saudara-saudara kita, guru-guru kita yang memang luput dari program yang memang semestinya tidak membedakan antara guru negeri dan swasta. Dan sekali lagi, di sini bukan hanya menjadi peran pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Dan terkait dengan kemampuan para guru, sekali lagi misalnya kami juga punya contoh bagaimana kita dengan teman-teman misalnya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia sudah selama 10 tahun terakhir ini dengan berbagai yayasan misalnya melakukan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas guru-guru. Jadi artinya 2K tadi, kesejahteraan dan kemampuan guru, sudah barang tentu menjadi hal strategis yang akan selalu kami perhatikan. Dan sekali lagi, jangan sungkan dan jangan ragu untuk mengingatkan kami kalau seandainya kami masih ada yang terlewat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, artinya selalu terbuka ya Bu untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat begitu ya. Baik, terima kasih banyak. Dan juga Pak Andreas, ini kalau kita melihat berbagai upaya sudah coba untuk dilakukan dari dunia pendidikan ya Pak untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas baik secara daring maupun dengan PTM terbatas saat ini. Tapi kembali ketika hal itu dicoba, lonjakan kasus kembali terjadi. Nah, kira-kira Pak, yang bisa Anda sarankan untuk sekolah yang aman dan nyaman di tengah kondisi pandemi saat ini seperti apa, Pak Andreas? Ya, baik. Yang pertama memang kemampuan digitalnya harus dikuasai betul, termasuk harus memiliki kreativitas untuk menciptakan sistem atau model pembelajaran yang bisa diterima secara digital. Dan yang kedua, yang kadang memang menjadi suatu masalah besar bangsa ini adalah tentang literasi. Nah, ini pemerintah harusnya dalam situasi seperti ini akses literasi, sumber bacaan, berbagai macam sumber itu harus sudah dekat dengan masyarakat. Sebetulnya masyarakat juga sudah menyambut tentang program literasi ini yang dari Gerakan Literasi Nasional, tetapi ini masyarakat sudah menyambut dengan baik, tetapi pemerintah belum optimal. Contoh yang saya katakan itu adalah dengan terbentuknya taman bacaan masyarakat yang sekarang sudah banyak berdiri di mana-mana. Masyarakat sudah mencoba mendekatkan diri kepada pemerintah dan masyarakat sebagai fasilitator, tetapi aksesnya memang sangat minim. Khususnya tentang kesediaan buku bacaan, buku pembelajaran, dan lain sebagainya. Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, menyebar di seluruh Indonesia, semua akses itu terbentuk, sebetulnya dengan membaca, dengan keseriusan membaca dan belajar secara mandiri, itu sudah bisa menolong kompetensi peserta didik yang ada di Indonesia. Iya, baik. Pastinya semua dari perbincangan kita ini akan menjadi catatan untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Baik, Bu Devi, ini singkat saja kira-kira dalam rangka Hari Guru Nasional, kira-kira harapan ke depannya seperti apa? Ya, tentu kita harus mendukung, mendoakan agar teman-teman guru itu bisa selalu dalam kondisi yang sehat, yang kemudian bisa terus memastikan bahwa pendidikan di peradaban digital ini bukan hanya sekedar pendidikan penguasaan keterampilan, tapi yang paling mahal dan itu hanya bisa dilakukan satu-satunya oleh guru adalah pembentukan karakter manusia-manusia digital yang beretika, berbudaya, dan memperhatikan keselamatan di ruang digital. Wangi semerbak eboni terasa hingga Semeri. Seakan kekal bangsa ini tanpa kehadiran para guru. Ya, benar sekali. Baik, kalau menurut Pak Hendras, Pak, sebagai penutup ada yang ingin disampaikan Pak dalam rangka Hari Guru Nasional ini, Pak? Ya, untuk rekan-rekan guru, walaupun sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi tetap semangat karena masa depan bangsa ini berada di tangan Bapak Ibu semuanya. Selamat berjuang, tetap semangat walaupun situasi sangat sulit. Iya, memang tidak dapat dipungkiri, kita semuanya juga menantikan kapan situasi ini akan berakhir dan kita bisa kembali ke situasi yang normal seperti dulu kala. Karena memang situasi ini adalah hal yang berat bukan hanya untuk orang tua dan juga guru, tapi anak-anaknya juga begitu ya. Pastinya mereka juga rindu suasana sekolah dan juga tatap muka bersama teman-temannya. Baik, Ibu Devi, tenaga ahli Menteri Kominfo Republik Indonesia, Bapak Andreas Tamba, pengamat pendidikan, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama Zona Inspirasi. Kita berbincang di lain kesempatan, sehat selalu. Baik, terima kasih. Ya, dan saudara,
Demikian perbincangan kita pada siang hari ini dan seperti yang kita ketahui meskipun kasus COVID-19 saat ini sudah melandai, semua kuncinya ada pada diri kita. Tetap selalu terapkan protokol kesehatan dan juga lakukan 3M, dan bagi Anda yang belum divaksinasi, ayo segera divaksinasi dan kita bersama menjaga supaya tidak ada gelombang ketiga kembali terjadi di Indonesia. Dan demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Saya Diana Twika undur diri. Sampai jumpa.